Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Tanulandari, mahasiswi Universitas Terbuka, Program Studi Teknologi Pendidikan dengan NIM 0429000494. Saya akan menjelaskan cara menggunakan fasilitas yang ada dalam LMS Moodle, sekaligus membuat desain kelas daring menggunakan LMS Moodle. Saya akan membuat desain kelas daring dengan menggunakan fasilitas yang ada dari LMS Moodle. Ini adalah tampilan pertama kali pada saat membuka LMS Moodle. Di sini ada kelas yang tersedia. Untuk membuatnya, kita ke administrasi situs. Pilih kursus dan pilih kelola kursus dan kategori. Di sini ada dua pilihan. Untuk kategori kursus itu, misalnya ada 3 jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, atau SMK. Misalnya, kita ingin membuat kategori untuk kelas SMK, kita klik kategori baru, lalu isi kolom nama, kategori, misalnya kelas SMK, kemudian klik membuat kategori. Setelah itu, kita akan membuat kursusnya. Klik buat kursus baru, lalu masukkan nama kursus, misalnya kelas 10, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kemudian untuk nama singkatan kursusnya, disamakan saja seperti nama kursusnya. Bagian yang selanjutnya, kita atur adalah bagian format khusus. Untuk formatnya, kita ganti menjadi format topik saja. Karena untuk kelas ilmu pengetahuan sosial ini nantinya akan dibuat tiap pertemuan beda materi yang disajikan. Dan untuk jumlah bagiannya kita ganti menjadi 16 topik karena kita akan membuat 1 sampai dengan 7 pertemuan. Di pertemuan 8 ada UTS dan di pertemuan 9 sampai dengan 15. Di pertemuan 16 akan ada UAS, kemudian untuk tata letak kursusnya kita akan ganti menjadi tampilan 1 bagian per halaman. Selanjutnya di bagian tampilan, pada tampilan peringkat siswa dan tampilan laporan aktivitas, itu dipastikan pilihannya ya, supaya peserta didik bisa mengetahui berapa persen mereka mengikuti kelas yang sudah dibuat. Selanjutnya di bagian berkas dan unggahan kita ganti menjadi 2 MB, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Jadi ketika nanti peserta didik mengupload file, maka batas maksimal dari file tersebut adalah 2 MB. Setelah itu kita simpan. Setelah selesai membuat kategori dan kursus, kita lihat kursus yang sudah dibuat di bagian depan dan ini adalah kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Jika kita buka, maka tampilannya seperti ini. Terdiri dari 16 topik yang nantinya tiap topik ini akan kita jadikan tiap pertemuan. Setelah itu, kita bisa menambahkan beberapa aktivitas untuk memulai kegiatan belajar mengajar dan juga bisa menimbulkan interaksi antara pengajar dan peserta didik maupun sebaliknya di dalam LMS Moodle ini. Pertama, di sini saya akan menambahkan link Zoom meeting untuk setiap pertemuannya, yang dimana nantinya akan ada pertemuan secara virtual melalui aplikasi telekonferensi Zoom meeting. Setiap pertemuannya, nanti link Zoom yang digunakan itu menggunakan link yang sama, sehingga peserta didik tidak perlu repot-repot mencari link yang baru. Untuk cara membuatnya, di atas pertemuan 1, kita pilih tambahkan aktivitas atau sumber. Kemudian pilih URL, misalnya kelas IPS ini diadakan setiap hari Jumat pukul
7.30 waktu Indonesia Barat, maka pada kolom nama kita masukkan silakan bergabung di ID Zoom ini setiap hari Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita cantumkan link Zoom yang nantinya akan digunakan setiap pertemuannya pada kolom URL eksternal. Selanjutnya, untuk deskripsi di sini saya akan cantumkan ID meeting beserta passwordnya. Jika peserta didik tidak bisa mengakses link Zoom tersebut, jika sudah, kita selesai, simpan dan tampilkan. Setelah itu, peserta didik bisa mengakses link Zoom yang sudah dicantumkan pada bagian paling bawah kelas kita sudah dibuka. Selanjutnya, di sini saya akan menambahkan beberapa bahan ajar yang bisa peserta didik akses kapanpun, yaitu berupa e-book. Caranya sama seperti tadi. Di bagian atas pertemuan 1, kita pilih tambahkan aktivitas atau sumber belajar. Kita pilih URL, pada kolom nama kita masukkan misalnya e-book, ilmu pengetahuan sosial. Kemudian URL eksternal kita cantumkan di mana link e-book itu berada. Di sini saya menyimpan e-book tersebut di Google Drive. Maka untuk bisa peserta didik mengakses e-book tersebut, kita tinggal cantumkan link Google Drive-nya. Untuk kolom deskripsi, silahkan ditambahkan jika ada yang perlu diberi keterangan atau penjelasan. Jika sudah, kita simpan dan tampilkan. Di sini peserta didik bisa langsung mengakses e-book tersebut dengan mengklik yang sudah tersedia di sini. Selanjutnya, di sini saya akan menambahkan beberapa aktivitas di setiap pertemuannya. Misalnya, saya akan menambahkan absensi untuk para peserta didik ketika awal kelas dimulai. Caranya, di atas pertemuan 1, kita pilih tambahkan aktivitas atau sumber, kemudian kehadiran. Kemudian bagian nilai, kita perlu ubah tipenya menjadi skala. Setelah itu, simpan dan tampilkan. Kita pilih tambah sesi. Di sini kita akan cantumkan pada waktu saat sesi absensi. Karena kelasnya dimulai setiap hari Jumat pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, kita akan memberi toleransi kepada para peserta didik untuk melakukan absensi selama 15 menit sampai dengan pukul 07.45 waktu Indonesia Barat. Jika peserta didik terlambat, bisa melapor kepada tenaga pengajar. Untuk kolom deskripsi itu, tambahkan sesuai kelas yang sedang dijalani. Supaya kita tidak perlu membuat absensi seperti ini lagi, pada bagian multisesi, kita centang ulangi sesi di atas sebagai berikut. Kemudian, karena kelas IPS ini ada di setiap hari Jumat, maka kita centang pada kolom hari Jumat. Dan kita ulangi sampai dengan menjelang UTS. Misalnya, UTS itu diadakan pada tanggal 29 Juli 2022, maka kita ulangi absensi ini sampai tanggal 23 Juli 2022. Setelah itu, pada bagian perekaman siswa, kita centang izinkan siswa untuk merekam kehadiran mereka sendiri. Jika sudah, kita klik tambahkan. Jika tenaga pengajar ingin melakukan absensi secara manual, itu bisa dengan cara klik pada simbol segitiga. Nantinya di sini akan muncul nama-nama peserta didik untuk diabsen. Setelah selesai diabsen, tenaga pengajar bisa menyimpan kehadirannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke pertemuan 1. Saya akan membuat peserta didik bisa mendapatkan file materi yang akan disimpan pada saat pertemuan tersebut. Caranya, di pertemuan 1, kita klik tambahkan aktivitas atau sumber. Pilih berkas.
Pada kolom nama kita beri nama topik materi yang akan disimpan, misalnya konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Kemudian kita cantumkan file materi tersebut agar peserta didik bisa mendownload filenya sebelum kelas berlangsung. Jika sudah selesai, kita simpan dan kembali ke kursus. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah forum diskusi antara peserta didik dan tenaga pengajar terhadap materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Peserta didik menyampaikan pendapat mereka masing-masing pada forum yang sudah disediakan. Untuk cara membuatnya, pada pertemuan 1, klik tambahkan aktivitas atau sumber. Pilih forum. Pada kolom nama, kita isi misalnya diskusi P1, ilmu pengetahuan sosial. Kita isi deskripsi sesuai dengan topik yang didiskusikan antara tenaga pengajar dan peserta didik. Kemudian, untuk jenis forum kita ganti menjadi sebuah diskusi sederhana. Pada bagian ketersediaan, kita centang tanggal batas akhir kiriman. Kemudian, ditentukan waktu sampai kapan diskusi ini berakhir. Jika sudah selesai, simpan dan tampilkan. Peserta didik nantinya bisa membalas topik diskusi yang sudah disediakan di sini. Selanjutnya, kita akan membuat tempat pengumpulan tugas yang diberikan oleh tenaga pengajar kepada peserta didik dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Cara membuatnya, pada pertemuan 1, kita klik tambahkan aktivitas atau sumber, pilih penugasan. Pada kolom nama penugasan, kita isi sesuai dengan tugas yang diberikan. Misalnya, tugas P1, ilmu pengetahuan sosial. Untuk kolom deskripsi itu, kita isi jika ada yang perlu diisi. Karena soal sudah siap dalam sebuah file, maka saya akan upload secara langsung file tugas yang nantinya bisa didownload oleh peserta didik. Kemudian, pada bagian ketersediaan kita tentukan jangka waktu pengumpulan tugasnya. Di sini saya akan memberikan deadline selama 7 hari. Pada bagian tipe pengajuan, kolom tipe berkas yang diterima, kita pilih berkas dokumen. Jika sudah selesai, simpan dan tampilkan. Selanjutnya, saya akan membuat kuis untuk peserta didik pada pertemuan kedua. Untuk cara membuatnya, kita klik tambahkan aktivitas atau sumber belajar pada pertemuan 2. Lalu pilih kuis. Pada kolom nama, saya akan memasukkan berdasarkan urutan kuis. Misalnya, karena ini kuis pertama, maka saya akan membuat menjadi kuis 1, ilmu pengetahuan sosial.
Pada bagian pengerjaan, kita tentukan kapan kuis dimulai dan kapan kuis berakhir. Pada bagian tata letak, kita ubah menjadi setiap 5 pertanyaan, artinya setiap 5 pertanyaan itu akan berganti halaman jika sudah disimpan dan tampilkan. Karena belum ada pertanyaan yang dicantumkan, maka kita akan membuat contoh pertanyaannya. Terlebih dahulu, kita klik kuis. Di sebelah kanan, kita klik tambah, lalu tambah sebuah pertanyaan baru. Di sini terdapat 2 tipe soal yang digunakan seperti pilihan ganda, esai, benar atau salah, dan lain-lain. Di sini saya akan menggunakan tipe soal pilihan ganda. Setelah dipilih, kita klik tambahkan. Pada bagian teks soal, kita isi soal kuisnya. Jika sudah selesai, simpan perubahan. Kita bisa melihat soal yang sudah dibuat beserta jawabannya dengan cara klik bagian di sini, maka soal akan muncul. Demikian penjelasan dari saya mengenai pemanfaatan beberapa fasilitas yang ada dalam LMS Moodle. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.